Halo semua, selamat datang di acara podcast dari KIP MUP. Sebelumnya kita kedatangan narasumber yang gak kalah kece, yang akan nemenin kita ngobrol santai tetapi berbobot seputar topik apa sih perbedaan cara orang kelas atas dan kelas menengah ke bawah dalam menghasilkan uang. Nah, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Boleh kali dari narasumber kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya. Oh iya, sebelum kita memulai diskusi ini, mungkin kita ngomongnya gua lu aja kali ya biar santai ya. Oke, boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gua Rifki Rahmat. Gua adalah mahasiswa Universitas Pancasila, Prodi Manajemen. Nah, gue juga di sini sebagai anggota dari Komunitas Investasi Pasar Modal atau KIPM atau juga Galeri Investasi Universitas Pancasila gitu. Oke, sebelum kita ke topiknya, boleh kali gue tanya-tanya lu dulu kali ya. Nah, lu tuh di KIPM tuh sebagai apa sih? Oke, gue di KIPM ini anggota dari Divisi Edukasi and Research gitu. Oh, edukasi ya. Nah, betul. Dalam edukasi ada nggak sih kendala yang lu alami? Tentu selama gue mengedukasi teman-teman dari mahasiswa yang join KIPM atau yang ikut dari Galeri Investasi ini banyak sekali. Contohnya banyak tentu dari mahasiswa kita itu kan sebagai pemula ya, yang benar atau yang belum terjun di dunia pasar keuangan atau pasar modal terutama saham gitu. Jadi kita banyak sekali kendala-kendala untuk mengedukasi teman-teman ini gitu. Oke, dari kendala itu ada nggak solusi yang lu lakuin? Oke, solusinya yang gue lakuin pertama adalah gue tidak langsung mengedukasi teman-teman dalam hal pasar modal, apa itu saham, apa itu reksadana, apa itu obligasi atau lain sebagainya. Tentu gue tidak langsung mengedukasi mereka seperti itu, tapi gue memberitahu dulu berapa pentingnya investasi, betapa pentingnya financial freedom semudah mungkin. Misalnya maksimal umur 40 tahun kita sudah financial freedom gitu. Jadi setelah gue menjelaskan betapa pentingnya investasi, barulah gue masuk bagaimana cara membeli saham, bagaimana cara menganalisa saham mulai dari fundamental, teknikal, dan lain sebagainya gitu. Wah, menarik banget ya. Mungkin boleh langsung kita ke topik kita aja kali ya. Menurut lu nih, apa sih perbedaan cara orang kelas atas dan kelas menengah ke bawah dalam menghasilkan uang? Oke, tentu perbedaannya sangat signifikan ya. Dari kelas menengah ke bawah sampai kelas atas itu perbedaannya signifikan. Kalau kelas atas itu mendapatkan uang dari passive income, misalnya dia investing ataupun bisnis. Tapi kalau kelas menengah ke bawah dia mendapatkan uang dari active income. Dia harus bekerja dulu kepada sebuah perusahaan lalu dia mendapatkan gaji. Nah, disitulah perbedaan yang paling signifikan gitu. Nah, kalau boleh tahu, passive income tuh contohnya seperti apa dan active income tuh seperti apa? Oke, perbedaan active income dan passive income. Kita mulai dari active income ya. Active income itu perbedaannya ketika gue bekerja untuk sebuah perusahaan, gue masuk dari jam 9 pagi sampai jam 4 malam. 4 sore. Nah, ketika gue masuk dari Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai jam 4, begitu terus, lalu gue mendapatkan gaji dalam 1 bulan itu. Nah, itulah yang dinamakan active income. Jadi gue harus aktif dulu bekerja kepada sebuah perusahaan, lalu gue mendapatkan pendapatan. Jadi income-nya itu secara gue harus aktif dulu gitu, harus aktif bekerja. Nah, kalau passive income itu kita mendapatkan pendapatan meskipun kita tidak bekerja pada sebuah perusahaan. Kita berlibur, kita mandi, kita tidur, kita tetap mendapatkan pendapatannya gitu. Oke, ada contoh lebih dalam dari passive income itu sendiri atau active income itu sendiri? Oke, mungkin kita langsung masuk ke contoh kuadrannya aja kali ya. Oke, boleh nih dilihat gambaran cash flow kuadrannya gimana biar kita yang mendengarkan juga paham apa yang dijelaskan lo. Oke, kita lihat di TV ya. Di sini ada 4 kuadran, yaitu E, S, B, I. E itu employee atau pekerja, S itu self-employed atau bekerja
untuk diri sendiri gitu. Terus B itu business owner atau pengusaha yang perusahaannya sudah autopilot. Lalu I itu investor. Itu orang-orang yang berinvestasi di dunia pasar keuangan gitu. Oke, bisa dijelasin nggak sih contoh dari employee, self-employed, business owner, atau investor itu sendiri? Oke, kalau itu employee pekerja, yaitu orang-orang bekerja pada umumnya yang datang ke kantor, karyawan datang ke kantor jam 9 pagi, pulang jam 4 sore dari Senin sampai Jumat. Jadi dia kerja setiap weekday terus mendapatkan gajinya setiap bulan, ya pada karyawan-karyawan pada umumnya lah, seperti itu. Lalu kalau self-employed itu orang yang dia mungkin memiliki toko atau memiliki usaha yang dia jalankan. Jadi dia mendapatkan pendapatan, misalnya gue punya toko ya, gue punya toko warung Madura lah gitu. Nah, ketika warung Maduranya gue buka, maka nanti ada pembeli dan otomatis mendapatkan laba, mendapatkan keuntungan gitu. Tapi ketika tokonya gue tutup, gue nggak mendapatkan laba atau nggak mendapatkan keuntungan sama sekali, bener kan? Betul, karena nggak ada yang jaga ya. Iya, karena nggak ada yang jaga. Jadi self-employed itu gue bekerja dari diri gue sendiri gitu. Jadi ketika gue nggak membuka toko itu, ya gue nggak ada pendapatan gitu. Itu dan ESB ini masuknya ke active income ya. Jadi kita nih sebagai badannya itu harus aktif menjalankan pekerjaan atau sesuatu pekerjaan untuk mendapatkan income atau pendapatan gitu. Lalu kalau B dan I itu masuknya ke passive income. B itu business owner. Apa sih maksudnya business owner? Business owner itu pengusaha atau orang yang sudah memiliki perusahaan yang autopilot. Apa itu maksudnya autopilot? Autopilot itu ketika si pemilik saham atau pemilik modalnya ini atau pemilik usahanya ini berliburan, terus tidur, terus ya mandilah atau aktivitas lain di luar mengerjakan usahanya, bisnisnya dia itu tetap berjalan secara 24 jam. Misalnya contohnya kayak Khairul Tanjung gitu ya, kayak Haritanu gitu kan. Kalau Khairul Tanjung kan dia pemilik Trans Corporation gitulah, gitu kan. Nah, ketika perusahaan transnya itu entah TV-nya, Trans TV atau Transmart, ketika Khairul Tanjung ini sedang berlibur atau pergi kemanapun sama keluarganya misalnya, perusahaannya ini yang Trans ini tetap berjalan kan, secara 24 jam kan, karena ada yang bekerja di situ kan. Nah, ketika perusahaannya tetap berjalan, di situ kemungkinan besar dan memang akan ada yang namanya pendapatan atau aktivitas transaksi gitulah antara pengguna jasa dari Trans itu. Misalnya iklan, orang bayar ke perusahaan Trans TV gitu misalnya. Nah, dan nanti Trans TV mendapatkan pendapatan dari keuntungan itu, dan pendapatan ini pasti akan kembali ke pemilik modal, dalam hal ini Khairul Tanjung gitu. Jadi ketika Khairul Tanjung liburan, ketika Pak Khairul Tanjung beristirahat, dia tetap mendapatkan pendapatan dari perusahaannya ini, meskipun Pak Khairul Tanjungnya tidak melakukan aktivitas pekerjaan. Seperti itu. Enak ya kayak gitu. Mantap. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu ya kan? Lalu investor cukup menaruh uangnya dalam instrumen investasi, entah emas atau properti atau pasar keuangan seperti saham atau reksadana. Ketika investornya ini melakukan aktivitas apapun, berlibur atau apapun, dan harga sahamnya naik, maka dia akan mendapatkan capital gain dan juga dia mendapatkan yang namanya dividen, benar kan ya? Betul. Gitu. Jadi ketika investor ini sedang berlibur atau sedang melakukan aktivitas di luar pekerjaan, dia mendapatkan yang namanya dividen dan capital gain, yang dimana itu adalah sebuah pendapatan. Gitu. Makanya kenapa kebanyakan dari orang-orang kaya ini
ya dia mengandalkan pendapatan itu dari passive income. Jadi dia bisa berlibur, dia bisa pergi kemanapun suka dia mau, tapi dia tetap mendapatkan passive income gitu. Oke, berarti intinya kayak dia membuat uang itu bekerja untuk dirinya ya. Betul sekali. Boleh kasih contoh profesinya kali, profesi mulai dari employee, self-employed, business owner, dan investor. Oke, contoh profesi. Profesi, ya betul. Kalau employee itu contohnya ya karyawan biasa ya, seperti pada umumnya yang berangkat di weekday, kayak berangkat jam 9, pulang jam 4 sore gitu. Jadi employee itu ya kita bekerja untuk sebuah perusahaan, lalu kita mendapatkan gaji pada tanggal tertentu dalam 1 bulan gitu. Jadi kita harus aktif bekerja gitu. Kalau self-employed ya seperti itu tadi, misalnya dokter atau pemilik toko yang tokonya itu belum autopilot, jadi dia harus beraktivitas melakukan jaga toko misalnya gitu, atau dia dokter yang membuka kliniknya sendiri. Jadi saat dokter itu tidak membuka kliniknya, maka tidak berjalanlah klinik itu, maka tidak ada pendapatan gitu. Itu namanya active income. Lalu kita masuk yang ke B dan I, business owner. Nah, business owner seperti tadi, pengusaha seperti Pak Khairul Tanjung, meskipun dia sedang berlibur, perusahaannya tetap berjalan, tetap memberikan pendapatan kepada Pak Khairul Tanjung, dalam hal ini pemegang sahamnya gitu. Lalu investor itu ya seperti kalau kita tahu mungkin Warren Buffett, terus kalau yang di Indonesia ya itu seperti Pak Lo Keng Hong. Dia itu berinvestasi pada instrumen saham, lalu saat perusahaan yang dia milikinya itu harga sahamnya naik, maka dia mendapatkan capital gain, dan saat harga saham yang dimiliki Pak Lo Keng Hong ini mendapatkan laba yang cukup banyak dan perusahaannya membagikan labanya jadi sebuah dividen, maka Pak Lo Keng Hong mendapatkan passive income, dalam hal ini dividen gitu. Oke. Nah, berarti di investor ini ibaratnya gue udah mulai investasi walaupun baru akhir-akhir ini. Berarti kita udah termasuk kelas atas gitu. Ya mungkin bagi kita pemula ya setidaknya meskipun modal kita masih kecil kali ya, itu ya kita sudah beraktivitas melakukan mencari uang dengan gayanya orang-orang kelas atas, seperti berinvestasi di saham. Ya mungkin kita suatu saat bisa compounding interest ya, menaikkan modal secara terus-menerus. Nanti kan lama-lama juga kita bisa kaya, mudah-mudahan ya. Amin. Gitu. Gak apa-apa, meskipun modal kecil, seenggaknya kita terus compounding interest gitu. Jadi uang kita diputar, dapat keuntungan, ambil, beli lagi, keuntungan, ambil, beli lagi. Jadi lama-lama modal kita makin gede, mungkin suatu saat kita bisa menyaingi Pak Lo Keng Hong kali ya. Menarik banget emang kalau udah terjun di investasi ya kan. Mantap. Di situ tapi kan ada banyak tantangan ya. Ada banyak juga yang belum terjun investasi gitu. Menurut lo gimana biar mereka tuh melek akan investasi? Iya, sebenarnya dari awal kita tentukan dulu kita mau masuk kuadran yang mana. Apakah kita mau jadi pekerja seumur hidup ataukah kita mau jadi orang-orang yang masuk dalam kuadran passive income saat kita berlibur sama keluarga, kan karena suatu saat kita pengen berkeluarga dong, kita pengen dong gak disuruh-suruh sama bos terus dong, bener kan? Betul. Gitu, jadi suatu saat kita ingin berlibur, kita ingin jalan-jalan kemanapun, kita tetap mendapatkan pendapatan. Nanti balik lagi nih, sebenarnya kalian tuh mau jadi pekerja selamanya atau mau pensiun dini yaitu passive income. Meskipun kalian pensiun dari pekerjaan, tapi kalian tetap mendapatkan pendapatan melalui bisnis yang kalian punya atau hasil investasi yang kalian jalankan gitu. Jadi balik lagi, kalian ini mau masuk pekerja selama seumur hidup atau mau menjadi pengusaha atau investor yang suatu saat kalian liburan bersama keluarga kalian tetap mendapatkan uang, pendapatan gitu. Oke, terakhir nih, boleh kali kasih motivasi ke kita semua buat memulai investasi sejak dini? Gini ya. Kalau dari gue kan mulai berinvestasi itu sejak SMA. Dulu emang gue modalnya kecil,
namanya anak SMA kan, duitnya ya duit jajannya masih kecil lah gitu, gak menarik lah gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, kita mulai aja dulu, intinya mulai aja dulu, ya kan, bener kan? Kalau nggak mulai, nggak akan bisa ya. iya kalau nggak mulai nggak akan bisa, karena nggak mencoba gitu kan. Betul. Intinya mulai aja dulu, berapapun modalnya, tetap berkonsultasi kepada senior kita, misalnya kita dari mahasiswa, berarti kita berkonsultasi sama bolehlah berkonsultasi sama anggota KIPM, karena sebagian besar dari anggota KIPM itu sudah terjun langsung ya, betul. di dunia pasar modal gitu. Jadi intinya kita mulai aja dulu, berapapun modalnya, 100.000, 10.000, 50.000, 1 juta, itu intinya mulai aja dulu. Dan ingat, jangan asal beli. Ketika kalian mulai aja dulu, tetap kalian harus berkonsultasi saham apa yang budgetnya sesuai dan ada kemungkinan prospek perusahaannya itu bagus, yang menghasilkan kenaikan harga saham gitu. Jadi tetap harus berkonsultasi ya. Mungkin teman-teman atau menganalisa sendiri jika sudah bisa dan belajar gitu. Intinya mulai aja dulu gitu. Jadi nggak ada motivasi yang signifikan ya, karena gue juga dari SMA itu mulai aja dulu. Dan alhamdulillah sekarang dengan dana yang ada, alhamdulillah gue udah bisa bayar kuliah sendiri meskipun kita meskipun kita mahasiswa gitu. Jadi uang kuliahnya dari mana? Ya dari hasil capital gain itu, ketika gue trading nanti gue mendapatkan keuntungan, lalu sebagian keuntungan gue bayar buat kuliah gitu. Jadi mahasiswa pun bisa bayar kuliah sendiri dari hasil investasi gitu. Nah, berarti intinya kita mulai aja dulu ya. Betul. Karena memang berinvestasi itu nggak harus dari modal besar. Kita dari uang 10.000 pun bisa berinvestasi. Jadi kita udah berhasil membuat uang bekerja untuk kita gitu. Jadi banyak banget ya insight yang bisa kita dapat pada hari ini. Intinya cara kita menghasilkan uang itu bukan cuma soal kerja, tapi juga gimana kita membuat uang bekerja untuk kita. Semoga obrolan hari ini bisa menjadi pemicu untuk masa depan kita nanti, mulai dari kita menyisihkan uang untuk berinvestasi atau dan lain-lain. Jadi thank you ya yang udah dengerin, dan thank you juga buat narasumber kita. Tapi sebelum kita berterima kasih, kita ada jargon nih dari KIPM. Jadi kalau gue bilang KIPM UP, nanti kita bilang cuan. Siap. Oke ya. Karena kita biar cuan terus ya. Betul. Siapa sih yang nggak mau cuan ya? Oke. KIPM UP, cuan. Yeay. Oke, jangan lupa ya guys, follow Instagram KIPM UP dan YouTube Komunitas Galeri Investasi Universitas Pancasila.